slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Balapan Grand Prix MotoGP Thailand di sirkuit Buriram menjadi tontonan seru dan intens yang menghadirkan berbagai momen dramatis. Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang, mengalahkan Jorge Martin dengan selisih waktu 2,9 detik. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah duel sengit antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Duel antara dua pembalap papan atas ini menciptakan ketegangan sepanjang balapan 26 laps tersebut, membuat para penonton di tribun maupun di rumah tegang dan terpukau. Jorge Martin, pembalap Prima Pramac Racing, juga tak luput dari sorotan. Dirinya mengaku takjub dengan ketenangan Bagnaia dan Marquez dalam duel dan menghadapi situasi sulit di trek yang basah yang menantang. Jorge memulai balapan dengan performa yang solid. Saat lampu hijau menyala, Martin langsung melesat dan memimpin di depan, menunjukkan kekuatan dan kepercayaan dirinya sebagai pemimpin klasemen sementara MotoGP. Namun, ketika di laps kelima ketika Martin melakukan kesalahan kecil yang berdampak besar. Di tikungan ketiga, Martin melebar, kehilangan kontrol, dan membuka peluang bagi Bagnaia dan Marquez untuk menyusul. Alhasil, posisinya turun ke urutan ketiga, dan Martin harus berusaha keras mengejar dua pembalap yang berada di depannya. Saya melebar di tikungan 3, lalu Bagnaia dan Marquez menyalip saya. Saya berusaha untuk mendekati mereka lagi, dan saya merasa ada potensi untuk kembali menyalip mereka, kata Martin, menjelaskan rasa frustrasinya atas kesalahan tersebut. Ketegangan semakin meningkat saat Bagnaia dan Marquez mulai saling bertarung untuk posisi terdepan. Dalam satu momen, Marquez menunjukkan keberaniannya dengan melakukan manuver agresif untuk menyalip Bagnaia. Namun, Marquez melebar dan memberikan celah bagi Bagnaia untuk merebut kembali posisi terdepan. Mereka berdua terlibat dalam adu kecepatan di lintasan lurus yang semakin menambah intensitas balapan, terutama mengingat kondisi trek yang basah. Keduanya sama-sama kuat, pintar dalam strategi, dan penuh determinasi untuk menjadi yang terbaik. Namun, keberuntungan tampaknya tidak berpihak kepada Marc Marquez kali ini. Di tikungan kedua, Marquez mengalami masalah dengan kendali depan motornya yang membuatnya kehilangan grip, dan akhirnya terjatuh. Insiden ini membuat Jorge Martin yang berada tepat di belakang Marquez kaget, karena ia hampir saja mengalami hal serupa. Mereka berdua sangat kuat dan cepat, tapi saat Marquez terjatuh, saya pun merasakan bagian depan ada yang hilang, sama seperti dia. Tapi untungnya saya bisa menyelamatkan diri, ucap Martin. Ia mengaku sempat melebar dan nyaris kehilangan kontrol, tetapi berhasil menenangkan diri dan mengendalikan motornya. Setelah kejadian itu, Martin lebih berhati-hati dan menjaga jarak dengan pembalap lain seperti Jack Miller dan Pedro Acosta, yang juga tampil kuat. Saya merasa banyak momen dalam balapan ini sangat dekat dengan kecelakaan. Saya melihat Marc kehilangan grip di bagian depan, jadi saya sudah bersiap-siap. Saya pikir, saya bisa jatuh jika tidak berhati-hati meskipun Marquez tidak di depan saya, jelas Martin. Momen-momen menegangkan ini membuat Martin terkesan dengan ketenangan dan kemampuan Marquez dalam menghadapi berbagai tantangan di lintasan. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Marquez, tapi berkat kejadian itu, saya jadi lebih siap untuk mengantisipasi hal yang sama, ditambah Martin. Di akhir balapan, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang di Thailand, namun hasil ini tidak cukup untuk menggeser posisi Martin dari puncak klasemen. Bagnaia kini berhasil memangkas jarak poinnya menjadi 17 angka, dengan perolehan 436 poin, sementara Martin masih unggul di puncak dengan 453 poin setelah finish sebagai runner-up. Jorge Martin merasa bahwa pengalaman kali ini tidak hanya memberikan pelajaran berharga tetapi juga motivasi. Ia terinspirasi oleh Marquez yang mampu bertahan dalam situasi sulit dan tetap tenang dalam pengambilan keputusan selama balapan. Pengalaman intens ini semakin memotivasi Martin untuk meningkatkan keterampilan dan kewaspadaannya, terutama di tengah tekanan balapan MotoGP yang semakin kompetitif. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, crash di MotoGP Thailand, duel sengit dengan Francesco Bagnaia berakhir di gravel. Balapan MotoGP Thailand memberikan drama penuh ketegangan yang berakhir tragis bagi Marc Marquez. Pembalap utama Gresini Racing itu mengalami insiden saat memperebutkan posisi terdepan dengan rivalnya, Francesco Bagnaia dari tim Ducati, dalam kondisi balapan basah. Setelah duel sengit di sirkuit basah Chang International, nasib sial menimpa Marquez ketika ia tergelincir dan jatuh di tikungan 7, hanya beberapa meter dari Bagnaia. Meski berhasil mengangkat motornya dan melanjutkan balapan, Marquez akhirnya finish di posisi ke-12, jauh dari harapan podium yang telah ia bangun sejak awal.
Sejak lampu hijau dinyalakan, Marquez dan Bagnaia langsung menunjukkan persaingan ketat untuk posisi pertama. Marquez, yang memiliki reputasi sebagai pembalap tangguh di lintasan basah, tanpa percaya diri di atas Desmos edisi GP23 miliknya. Sepanjang putaran awal, ia dan Bagnaia saling adu kecepatan, dan mengatasi tantangan lintasan yang licin akibat hujan deras. Kedua pembalap ini terus memperlebar jarak dengan rombongan di belakang, menjadikan duel mereka sebagai sorotan utama balapan. Namun, pada putaran ke-14, tragedi tak terduga terjadi. Saat mencoba mendekati Bagnaia di tikungan 7, Marquez kehilangan kendali bagian depan motornya, mengakibatkan insiden low side yang menyeretnya keluar lintasan, dan berakhir di gravel. Marquez, yang terlihat frustasi, dengan cepat berusaha membangunkan Desmos edisi GP23 miliknya, mencoba kembali masuk ke lintasan, dan melanjutkan balapan meski waktu berharga telah terbuang. Momen dramatis ini menguras energi Marquez yang sebelumnya telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah crash tersebut, Desmos edisi GP23 yang dikendarainya tidak mampu tampil seagresif sebelumnya. Hal ini membuat Marquez kesulitan mengejar ketertinggalan dari rombongan utama, dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12. Meski begitu, ia mendapatkan apresiasi atas tekadnya untuk menyelesaikan balapan hingga akhir. Insiden ini menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak, termasuk bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Dall'Igna, yang sejak awal telah mencermati perkembangan Marquez dan Desmos edisi GP23 di musim ini, mengungkapkan kecurigaan bahwa insiden tersebut bisa saja terkait dengan masalah teknis yang disengaja. Menurut Dall'Igna, performa Desmos edisi GP23 Marquez kali ini terlihat sedikit berbeda dari biasanya, terutama setelah Marquez kembali ke lintasan pasca crash. Kejadian ini tentu saja aneh, terutama dengan performa Mark yang sangat kuat di kondisi lintasan basah. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghambatnya setelah crash, ujar Dall'Igna. Ia menambahkan bahwa kecelakaan ini menjadi tanda tanya besar, mengingat Marquez terkenal handal di lintasan basah, dan mampu mengelola traksi dengan sangat baik. Spekulasi ini mencuat karena Marquez kerap menjadi ancaman bagi para pembalap Ducati GP24 di musim ini. GP23 yang ditungganginya beberapa kali mampu tampil cepat, bahkan lebih cepat dari GP24 yang digunakan Bagnaia dan Jorge Martin. Kondisi ini memunculkan teori konspirasi bahwa Ducati mungkin memiliki misi tersembunyi terkait Marquez yang justru mendominasi di lintasan basah, sementara seharusnya GP24 memiliki keunggulan teknis yang lebih baik. Meski demikian, belum ada bukti konkret yang mengarah pada sabotase. Dari pihak Gresini Racing dan tim teknis Ducati sendiri, belum ada pernyataan resmi yang mendukung atau menolak dugaan tersebut. Marquez, dalam pernyataan singkat setelah balapan, menyebutkan bahwa ia telah berusaha maksimal, dan merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Saya mencoba menahan traksi di tikungan 7, tetapi saat itu saya benar-benar kehilangan grip bagian depan. Kami perlu memahami apa yang terjadi pada motor setelah crash, karena memang terasa sedikit berbeda, kata Marquez. Hasil ini tentu saja merupakan pukulan bagi Marquez, yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa di Gresini Racing dengan motor GP23. Kegagalannya di Thailand memperkecil peluangnya untuk memperbaiki posisi di klasemen musim ini, terutama setelah beberapa penampilan impresif di balapan sebelumnya. Marquez masih memiliki sisa musim untuk mengejar posisi di klasemen, tetapi insiden di Thailand ini akan menjadi pelajaran berharga baginya, dan tim dalam menghadapi sirkuit dengan kondisi yang menantang. Para penggemar MotoGP pun mengapresiasi semangat Marquez yang tetap melanjutkan balapan meskipun mengalami insiden. Hal ini menunjukkan dedikasinya sebagai pembalap dan kemauan untuk mengatasi tantangan besar. Dengan kondisi motor yang tidak lagi sempurna pasca crash, finish di posisi 12 adalah pencapaian tersendiri bagi Marquez, yang kini menjadi ikon keberanian di lintasan MotoGP. Drama di MotoGP Thailand ini menambah warna dalam perjalanan musim ini, khususnya rivalitas antara Marquez dan para pembalap Ducati. Meski harus pulang dengan tangan kosong dari podium, hanya mendapat tambahan 4 poin, Marquez tetap menunjukkan karakter tak kenal menyerah yang disegani banyak penggemar. Sementara itu, kecurigaan Dall'Igna mengenai kemungkinan sabotase masih menjadi perdebatan yang menarik, dan para penggemar kini menantikan aksi balas dendam Marquez di balapan berikutnya. Hasil sprint race MotoGP Thailand 2024, Enea Bastianini tak tertandingi, Marc Marquez gagal naik podium. Pada sprint race MotoGP Thailand yang berlangsung pada Sabtu, pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, tampil mendominasi, dan berhasil merebut posisi terdepan tanpa mampu ditandingi oleh rival-rivalnya.
Kemenangan gemilang ini membuat Bastianini kembali membuktikan potensinya di atas lintasan, sementara Marc Marquez dari tim Gresini Racing harus merelakan podium yang nyaris diraihnya. Sesi balapan dimulai dengan persaingan ketat antara para pembalap terdepan, termasuk Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Begitu lampu hijau menyala, mereka langsung memacu motor masing-masing demi memperebutkan posisi puncak. Para pembalap Ducati menunjukkan keunggulannya sejak awal, sementara Marquez yang memulai dari posisi ketiga terlihat cukup percaya diri mengincar podium. Dalam beberapa lap pertama, persaingan terlihat sangat intens. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bersaing ketat di barisan depan, memacu kecepatan masing-masing untuk bisa memimpin. Namun, momen kunci terjadi ketika Bastianini, yang tampak lebih percaya diri, berhasil menyalip keduanya dengan manuver cemerlang. Manuver tersebut membuatnya memimpin balapan, dengan Bagnaia, Marquez, Pedro Acosta, dan Martin berusaha keras mengejar ketertinggalan. Di tengah ketatnya persaingan, Pedro Acosta, pembalap dari gas-gas Tech 3, mengalami crash di tikungan ketiga pada lap keempat. Insiden ini terjadi ketika Acosta mencoba menekan untuk mempertahankan posisinya, namun kehilangan kontrol dan tergelincir keluar lintasan. Acosta terpaksa mundur dari balapan, meninggalkan 4 pembalap terdepan Bastianini, Bagnaia, Marquez, dan Martin dalam pertarungan semakin ketat untuk meraih posisi terbaik. Insiden yang dialami Acosta menjadi keuntungan bagi Martin yang akhirnya berhasil merebut posisi keempat dari Marquez. Persaingan pun berlanjut antara Martin dan Marquez, dengan keduanya saling berusaha mengungguli satu sama lain. Marquez yang awalnya optimis mengincar podium terlihat harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan posisinya. Sementara itu, Bastianini tampak tenang di barisan terdepan. Pembalap Ducati Lenovo tersebut menjaga jarak aman dari rival-rivalnya yang sibuk bersaing di belakang. Konsistensi Bastianini dalam menjaga kecepatan dan posisi terdepan menunjukkan kualitas balapannya yang terus meningkat musim ini. Ia memanfaatkan keunggulan teknis Ducati serta konsentrasinya untuk tetap fokus di lintasan. Di lap ke-7, Martin yang berada di posisi ketiga sukses menyalip Bagnaia dan mengklaim posisi kedua. Meskipun Bagnaia berusaha memberikan perlawanan, Martin yang tampil agresif berhasil mempertahankan posisinya dan terus memperlebar jarak. Bastianini yang berada di posisi pertama hanya perlu menjaga kestabilan agar tidak tersusul. Memasuki 2 lap terakhir, Martin dan Bagnaia kembali terlibat duel sengit. Bagnaia sempat mencoba memanfaatkan kesalahan Martin yang sedikit melebar di tikungan, namun Martin sigap menutup celah, memastikan dirinya tetap di depan Bagnaia. Pertarungan keduanya membuat penonton terpukau, terutama dengan ketangguhan Martin dalam bertahan dan ketekunan Bagnaia yang terus menekan. Pada akhirnya, Enea Bastianini menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race Thailand tanpa ada satupun yang mampu mengejar dominasinya. Jorge Martin berhasil menyelesaikan balapan di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia harus puas di urutan ketiga. Marc Marquez, yang sebelumnya terlihat memiliki peluang untuk naik podium, harus merelakan posisinya di urutan keempat. Meski gagal mencapai podium, Marquez tetap tampil impresif di balapan ini, namun jelas bahwa Ducati unggul dalam hal kecepatan di lintasan. Kemenangan Enea Bastianini di sprint race Thailand ini membuktikan bahwa pembalap Ducati Lenovo tersebut tengah berada dalam performa terbaiknya. Bastianini mampu mengatasi tekanan, dan tetap tenang sepanjang balapan, dengan strategi matang dan skill mumpuni. Keberhasilan ini semakin menegaskan posisinya di jajaran pembalap elit MotoGP, terutama dalam persaingan ketat di musim ini. Keunggulan Bastianini di Thailand menunjukkan kesiapan mental dan fisiknya, serta kemampuan adaptasinya terhadap karakter lintasan. Jika performa ini dapat dipertahankan, ia berpeluang menjadi pesaing kuat dalam balapan utama dan bahkan untuk gelar juara di masa depan. Sprint Race MotoGP Thailand menjadi ajang yang memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di kelas utama. Dominasi Enea Bastianini yang tak tersaingi, ketangguhan Jorge Martin, dan konsistensi Francesco Bagnaia memberikan warna tersendiri dalam balapan ini. Sementara Marc Marquez harus puas finish di posisi keempat, performanya tetap menunjukkan kualitas sebagai pembalap papan atas. Dengan hasil ini, persaingan di sirkuit Thailand memberikan gambaran jelas akan ketangguhan para pembalap Ducati, serta tantangan besar bagi para rival untuk merebut posisi teratas di balapan utama.
yang akan digelar esok hari. Marc Marquez alami crash di kualifikasi MotoGP Thailand. Dugaan sabotase Desmosedici GP23 diungkap Mauro Gracili. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang telah memberikan berbagai kejutan dengan kecepatan Desmosedici GP23 di musim ini, mengalami insiden crash saat menjalani sesi kualifikasi MotoGP Thailand. Kejadian ini terjadi di sirkuit Buriram, Thailand, ketika Marquez tengah memacu motornya dalam upaya mencatatkan waktu tercepat. Insiden ini menimbulkan spekulasi kuat terkait masalah teknis pada motor Desmosedici GP23 yang dikendarainya, terutama setelah muncul dugaan sabotase yang diungkap oleh Mauro Gracili, kepala. Sesi kualifikasi di Buriram berjalan sangat kompetitif, dengan para pembalap berusaha keras memperoleh posisi start terbaik untuk balapan utama. Marquez, yang kerap menonjol sebagai pembalap tercepat di sesi latihan sebelumnya, diakini memiliki peluang besar untuk meraih pole position. Namun, insiden tak terduga ini membuatnya harus menelan kekecewaan setelah gagal menyelesaikan lap tercepatnya. Menurut laporan awal, motor Marquez terlihat tidak stabil sesaat sebelum crash. Dia kehilangan kendali di tikungan cepat, dan meskipun berusaha keras mengembalikan kontrol, akhirnya harus terjatuh. Marquez sendiri terlihat dalam kondisi yang baik setelah insiden tersebut, namun Desmosedici GP23 miliknya mengalami kerusakan cukup parah. Insiden ini langsung menjadi sorotan, terutama mengingat performa Desmosedici GP23 yang biasanya tangguh di tangan Marquez. Mauro Gracili mengungkapkan kecurigaan bahwa crash yang dialami Marquez bukanlah insiden biasa. Gracili, yang dikenal dekat dengan Marquez dan sangat memahami karakteristik Desmosedici GP23, mengungkapkan kemungkinan adanya sabotase yang berdampak pada kestabilan motor. Ia menjelaskan bahwa beberapa bagian teknis di Desmosedici GP23 Marquez menunjukkan indikasi perubahan tak biasa yang bisa mempengaruhi performa motor di lintasan. Mar adalah pembalap yang sangat paham karakter motornya. Dia bisa merasakan detail terkecil dari perubahan performa motor, dan dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa hal yang terasa janggal pada Desmosedici GP23. Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apa yang terjadi, ujar Gracili kepada media. Gracili menambahkan bahwa tim Gresini Racing telah melakukan pengecekan teknis beberapa kali sebelum sesi kualifikasi, dan semua parameter Desmosedici GP23 seharusnya berada dalam kondisi optimal. Namun, fakta bahwa Marquez kehilangan kendali pada titik yang tidak lazim membuatnya mempertimbangkan kemungkinan adanya intervensi di luar kendali tim. Desmosedici GP23, meskipun bukan versi terbaru seperti Desmosedici GP24 yang dipakai oleh pembalap-pembalap Ducati lainnya, telah menunjukkan performa luar biasa di tangan Marquez. Pembalap Spanyol tersebut telah beberapa kali berhasil mengungguli para pembalap dengan motor GP24, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak, termasuk para petinggi Ducati. Kinerja Marquez di Gresini Racing bahkan beberapa kali membuat bos Ducati, Gracili, tercengang, terutama ketika Marquez berhasil mencatatkan waktu yang bersaing dengan para pembalap pabrikan. Kecepatan Desmosedici GP23 ini menjadi sorotan, dan beberapa spekulasi menyebut bahwa performa tersebut mengganggu keseimbangan di internal Ducati. Adanya kecurigaan sabotase semakin memperkuat teori bahwa Desmosedici GP23 yang dipakai Marquez mungkin sengaja mengalami gangguan agar tidak terus-menerus mendominasi. Gracili pun menyinggung tekanan yang muncul dari persaingan antara tim satelit dan tim pabrikan, yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Ini bukan pertama kalinya kami melihat ketegangan antara tim satelit dan pabrikan. Tetapi, kami akan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan menghentikan ambisi Marquez untuk terus tampil maksimal, lanjut Gracili. Marquez, yang dikenal dengan ketangguhannya di lintasan, terlihat tenang menanggapi insiden ini. Dalam wawancaranya setelah crash, Marquez mengatakan bahwa dirinya akan kembali berusaha maksimal di sesi berikutnya. Ini adalah bagian dari tantangan dalam balapan. Saya tahu tim akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa motor, dan saya siap memberikan yang terbaik di balapan utama, ujarnya singkat. Gresini Racing sendiri langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap Desmosedici GP23. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kendala teknis atau sabotase yang bisa membahayakan keselamatan Marquez dan kinerja tim secara keseluruhan. Mauro Gracili menekankan bahwa investigasi ini bukan sekadar untuk mencari akar masalah, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan tim di tengah persaingan yang semakin ketat. Ducati hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan sabotase yang disampaikan Gracili. Namun, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Ducati mungkin akan memberikan klarifikasi terkait isu ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka sebagai pabrikan.
Rivalitas antara Marquez dengan para pembalap tim pabrikan Ducati, terutama dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, juga semakin meningkat, dengan hasil-hasil impresif yang dicatatkan Marquez sepanjang musim ini. Kejadian ini semakin memanaskan suasana di pedok MotoGP, khususnya bagi para penggemar yang penasaran akan persaingan ketat antara Marquez dan Ducati. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah Marquez mampu mengatasi semua tekanan ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di atas Desmos edisi GP23? Dan jika benar ada sabotase, sejauh mana hal tersebut mempengaruhi peluang Marquez untuk merebut kemenangan di Thailand? Sementara itu, para pendukung Marquez berharap agar Gresini Racing dapat menemukan solusi cepat dan Marquez bisa kembali bersaing dengan penuh percaya diri. Balapan di Thailand ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez dan timnya, terutama dalam upaya mereka mempertahankan performa hebat Desmos edisi GP23 di tengah persaingan yang semakin sengit dan kontroversi yang kian memanas. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.